Kalau kita bicara pemerasan, itu kan masuk ke pidana umum. 368 KUHP ya, pemerasan itu. Jadi di sini pihak yang punya kewenangan nih, yang proaktif nih, ya kan, untuk meminta Menjanjikan seseorang. biasanya ya? Iya, meminta seseorang dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu, berbuat atau apa sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kewenangannya kan, intinya seperti itu. 368 itu ya? Ya. Dia di bagian akhir aja gitu Ya, di bagian akhir aja kan, intinya kan seperti itu. Karena kita mentok akhirnya, tetapi dengan pengakuan sudah menerima 550 itu dasar awal mulanya. Itu kita jadikan dasar untuk melaporkan kepada Propam. Bid Propam Polda Metro Jaya. Jadi yang dilaporkan adalah si Kasat Resmobnya. Ya, kasat enggak, yang dilaporkan itu semua. Oh, Yang menurut informasi klien kita telah menerima. walaupun menyangkal, misalnya yang ya. tadi yang PPA menyangkal. Ya, betul. Tapi 2 kanit, kemudian Dua kasat, ya, 1 penyidik. 1 penyidik. Ya. Oh, 5 orang dilaporkan ke Propam. Ya, Itu perintah Kapolres. kita ke Polres. Walaupun dia sadar sebenarnya juga terima walaupun kecil. Ya, walaupun kecil ya. G pun terima walaupun kecil. Walaupun kecil. Tapi karena sudah ada perintah Kapolres, Ya, lanjut. ya. Lanjut. Nah, begitu lanjut tahap 1 dan tahap 2. Nah, di tahap 2 itu Ya. mulai teriak. Mulai teriak. Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam podcast Melek Hukum. Sebuah podcast yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang awam tentang hukum, tapi banyak bertanya-tanya, ini kenapa ya? Itu kenapa ya? Aturannya bagaimana ya? Nah, Melek Hukum akan membantu memberikan tadi 2 hal, informasi dan edukasi tentang hukum. Kali ini podcast Melek Hukum mengundang seorang advokat yang sedang menangani sebuah perkara. Ketika nanti perkara ini bergulir di persidangan, saya yakin akan menjadi sebuah berita yang cukup menyita perhatian dari masyarakat. Sebab sebelum masuk ke persidangan pun, setahu saya ketika di penyidik, ketika di kejaksaan, ini cukup menyita perhatian masyarakat. Peristiwa apa yang saya maksud? Yaitu peristiwa meninggalnya seorang perempuan. Karena apa? Nanti kita akan ketahui lebih lanjut. Dan kemudian menjadi heboh karena kematian ada di mana-mana. Tapi ini menjadi heboh karena katanya pelakunya adalah anak seorang pemilik perusahaan yang terkenal di Indonesia. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Khususnya yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Ini penyuapan atau pemerasan? Nah, ini yang akan kita angkat. Topik Melek Hukum kali ini, penyuapan atau pemerasan, pemerasan atau penyuapan, dan nanti dikaitkan dengan kasus yang sedang bergulir. Melek Hukum kali ini mengundang yang betul-betul saya rasa tepat untuk beliau berbicara, karena beliau adalah pengacara dari pelaku, ya, yang sudah jadi tersangka dan kalau bergulir nanti akan menjadi terdakwa. Saya perkenalkan kepada kita semua Bapak Dr. Romi Sihombing SH.MH. Ya, dulu pernah hadir di podcast Melek Hukum ketika kita membahas tentang PK-nya Vina yang ada di Cirebon. Mari kita segera gunakan waktu kita dengan efektif. Kita akan sapa Bapak Romi. Pak Romi, terima kasih. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Senang Bapak bisa hadir kembali. Betul. Ya, saya berharap apa yang kita perbincangkan hanya dalam waktu 30 menitan ini bisa memenuhi dahaganya masyarakat. Betul. Sehingga mereka, oh gitu ya, ternyata ya. Betul. Saya pikir begini, saya pikir begitu. Ternyata bukan begini dan bukan begitu. Betul. Oke. Pak, kita akan bagi 2 segmen. Segmen pertama kita akan bicara tentang apa itu penyuapan, apa itu pemerasan, baru kemudian kita kaitkan dengan kasus yang sedang bergulir. Ya. Baik, pertanyaan pertama. Apa bedanya penyuapan dengan
pemerasan? Kalau secara umum itu sebenarnya kita melihat bahwa satu hal atau peristiwa itu masuk kategori penyuapan ataupun pemerasan itu kita lihat dari siapa tokoh awal dan aktivitas awalnya. Siapa inisiatornya? Iya, inisiatornya. Jadi kalau memang dari pihak yang punya kepentingan, ya berarti itu masuk penyuapan. Tapi kalau dari petugas atau dari orang yang punya kewenangan, berarti itu pemerasan. Intinya Memaksa seperti itu. ya, Iya. dengan kekkuasaannya. Iya. Mau dibantu? Ya, intinya seperti itu. Oke. Pasal-pasalnya Pak yang mengatur tentang penyuapan dan pemerasan. Ya, kalau kita bicara pemerasan itu kan masuk ke pidana umum 368 KUHP ya, pemerasan itu. Jadi di sini pihak yang punya kewenangan nih yang proaktif nih ya kan untuk meminta Menjanjikan seseorang. biasanya ya. Iya. Meminta seseorang dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu, berbuat atau sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kewenangannya kan, intinya seperti itu. 368 itu ya. Ya, intinya seperti itu. Kalau pemerasan, kalau penyuapan kita bicara penyalahgunaan ya, wewenang di situ ya. Penyalahgunaan wewenang ya otomatis konteksnya masuk ke tindak pidana korupsi karena adanya wewenang di sini. Wewenang yang diberikan oleh negara disalahgunakan. Tetapi di sini ya yang proaktif adalah orang yang meminta. Meminta dan Sebentar. Kalau pemerasan itu 368. 368 KUHP. Oke. Itu umum. Ya, KUHP ya. Inisiatornya untuk pemerasan adalah si X pejabat yang punya kewenangan. Yang punya kewenangan. Sebaliknya kalau penyuapan inisiatornya dari masyarakat menyuap si pejabat. Oke. Yang mana tadi yang disebut dengan umum dan mana yang dengan korupsi? Ya, khusus? Kalau penyuapan itu masuknya korupsi. Penyuapan korupsi. Korupsi, ya. Oh, korupsi ya. Korupsi, Pak. Jadi walaupun masyarakat yang memulai, ya, bukan si pejabat ini yang melakukan, ya, tapi karena dia menerima. Menerima, apa bukan disebut gratifikasi? Bukan. Kalau gratifikasi tidak harus ada dia menggunakan hak atau kewenangannya. Bedanya dengan suap di situ. Di situ ya. Jadi kalau gratifikasi tidak kena. Tidak. So gratifikasi itu hanya ngasih aja. Ngasih aja. Ya, betul. Apakah karena nantilah diharapkan? Ya. Itu gratifikasi. Ya. Sedangkan ini karena ada sesuatu. Betul. Maka ada yang memberi. Ya. Berharap seketika juga ada untuk si penerima itu melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya, kewenangannya sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi penyuap. Betul. Oh, dan itu disebut dengan korupsi. Itu disebut korupsi, Pak. Oke. Penyuapan. Pasalnya? Bisa penyuapan? Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pak. Ya. Jadi pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, suap, ya. Apakah benar bahwa berbeda dengan pemerasan? Pemerasan yang melakukan pemerasan yang kena. Ya. Yang diperas bebas. Dia korban. Korban jatuhnya. Tapi kalau penyuapan sama-sama. Ini gimana, Pak? Ya, pemberi dan penerima. Ini coba dijelaskan. Supaya masyarakat jangan coba-coba lo. Kamu pikir kamu nyuap aman ya? Betul. Jadi dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita jelas di situ menegaskan pemberi dan penerima suap mendapatkan sanksi hukuman. Intinya seperti itu. Jadi jangan punya pemikiran yang salah ya? Ya. Jadi jangan beranggapan kalau kita nyuap kita aman kayak gitu loh. Kita juga merupakan pelaku berarti di situ tindak pidana tersebut. Termasuk Pak ketika ada tilang gitu. Nah, ini peristiwa-peristiwa kecil lah ya. Udahlah Pak, tolonglah jangan ditilang lah. Dia memberi sejumlah uang. Itu juga bisa dikategorikan sebagai penyuapan. Dan kalau orang memberikan supaya tidak ditilang, itu pun dia bisa kena tindak pidana. Betul. Penyuapan itu. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Semua mau dilimpahkan kepada petugas. Oh, tidak bisa. Boleh ya? Iya, dua-duanya. Jadi inilah bedanya antara pemerasan dengan penyuapan. penyuapan. Betul. Oke, Pak, kalau pemerasan
tindak pidana umum 368 KUHP, ancaman hukumannya Di atas 5 tahun, Pak. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Dan bisa langsung ditahan. Ya, betul. Kalau penyuapan Ya sama, Pak. Kurang lebih sekitar 5 tahun ke atas 5 juga. tahun. Wah, bahaya ini. Iya, 5 tahun. Bahaya ya. Betul, bahaya. Dan undang-undang tidak lihat, oh ini kecil, ini sedang, ini besar. Pokoknya tidak melihat nominal. tidak lihat Ya, nominal. pembuktiannya kan Ya, terpenuhi unsur, bukti cukup, ya sudah. Oke. Intinya seperti itu. Oke, itulah yang kita harus ketahui Betul. tentang apa yang disebut dengan pemerasan, Dan apa yang dimaksud dengan penyuapan, penyuapan. baik aturannya Betul, seperti apa, betul. gitu ya. Nah, sehingga pemahaman kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, Ya, betul. ya ke atas ke bawah dan sebagainya. Betul. Oke, sebab kan biasanya orang rajin memberikan komentar, tapi sebenarnya nggak tahu persis aturannya seperti apa. Betul. Oke, baik. Setelah kita tahu tentang pemerasan dan penyuapan, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang kasus yang Bapak tangani Betul. dari perspektif Bapak sebagai pengacara. Ya, Betul. Oke. Ingat, ini adalah dari sisi perspektif pengacara yang membela kliennya. Betul. Oke, baik. Bisa dijelaskan dulu secara singkat, ringkas, kasus apa yang Bapak tangani sekarang? Ya, pada awalnya framing ya, kita bicara framing di publik itu informasi yang didapatkan oleh masyarakat bahwa telah terjadi perkara pembunuhan terhadap dua orang remaja di bawah umur. Perempuan Ya, anak di bawah umur. Framingnya seperti itu. Yang kedua, bahwa pembunuhan itu terjadi karena dengan cara nih ya, bahwa dua remaja tersebut dicekokin narkoba. Intinya dipaksa, ya, di luar kemauan mereka. Ya, di luar framing itu. Jadi itulah framing yang terpublis di media-media sehingga ini membuat jadi heboh. Hebohnya kenapa lagi? Yang pertama bahwa pelaku ini orang yang dikatakan termasuk terpandang lah ya. Sebenarnya yang terpandang itu bukan dia, tapi Betul. perusahaannya. Perusahaannya terpandang. Nama dia sebenarnya nggak ada yang kenal, ya? gitu Betul. kan, siapa dia. Iya. Tapi ternyata dia anak pemilik perusahaan yang besar. Langsung orang tahu. Betul. Ya kan? Nah, itu yang membuat menjadi besar. Yang ketiga, apa membuat jadi besar? Adanya isu-isu terkait dengan nilai-nilai sogok, suap, pemerasan dan lain yang nilainya cukup fantastis. Ya, untuk sekelas Jakarta Selatan ya, Polres ya. Bisa disebutkan angkanya, Pak? Itu sebesar 17,3 miliar, Pak, kerugian dari klien kita ini. Itu bukan daun ya? Bukan daun ya. Ya, beredar duit 17,3 miliar sehingga ini menjadi sorotan publik. Waduh, ini hebat sekali perkara sampai beredar duit 17 miliar segala, intinya kan seperti itu. Padahal sebenarnya perkaranya tidak terlalu khusus lah, biasa-biasa aja, dan ya kita lihat bahwa hal-hal seperti ini sering dan lazim terjadi di kota-kota besar ya. Jadi ada 3 hal yang membuat perkara yang Pak Romi tangani ini menjadi heboh. Betul. Pertama karena korbannya adalah anak di bawah umur, perempuan. Iya. Ya, Dicekokin narkoba. dicekokin narkoba. Kedua, karena anak dari pemilik perusahaan yang terpandang di Indonesia. Betul. Baru yang ketiga, karena beredarnya uang. Ya. Betul. Duit dengan angka yang fantastis. Ya. Oke, baik. Pertama kita akan bedah dulu, Pak. Yang pertama tentang korban. Ya. Itu yang beredar tadi kan, 2 perempuan. Betul 2 perempuan? Betul. Betul di bawah umur? Betul. Betul dicekoki dengan narkoba? Tidak. Nah, apa yang terjadi? Ya, jadi ceritanya begini. Ada 2 anak ya, 2 anak namanya F lah saya bilang, dan A. Jadi A ini berprofesi sebagai pemandu lagu, Pak. Ya biasalah di PL atau Lady Escort ya, Lady Escort, nah, pemandu lagu. Jadi kebetulan klien kita ini langganan dia lah. Langganan, bahwa mereka, maaf dalam tanda kutip di sini, bahwa mereka sering berdua lah, open BO, intinya seperti itu.
bersama-sama mengkonsumsi narkoba bersama-sama berdua ini ya, berarti, antara A dan klien kita nih. Berarti inisiatif dua-dua. Oke. Ya. Kesadaran ya. Betul. Kemudian biasanya mereka melakukan hubungan badan. Kemudian setelah selesai hubungan badan, si A ini dibayar sama klien kita. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan ini terjadi sudah 5-6 kali lah mereka ya bertransaksi seperti itu. Nah ini yang sueknya ini, yang terakhir Sialnya ini, yang sialnya yang keenam ini. Keenam kali klien kita mendapat telepon bahwa menanyakan posisi, Siapa yang telepon? Ya si A. Oh, Si A. korban yang bertelepon. Ya, korban yang hidup ini, yang bukan meninggal ya. Oh, jadi ada 2 perempuan jadi Ya. korban, satu hidup, Satu hidup, satu meninggal. satu meninggal. Ya. Yang meninggal adalah F. Ya. Sementara yang tadi telepon ini yang hidup adalah A. Oke, A yang telepon. Ya. Yang menjadi teman kencan dari klien kita ini A sebenarnya. Oh, bukan F ya? Bukan F. Oh, oke. Yang sudah 5 kali itu. Ya, betul. Yang sudah menjadi langganan ya. Menjadi langganan tetap klien kita ini. Jadi dia telepon biasa mengajak Ketemu, jumpa. untuk berkencan, intinya begitu. Oke, kata klien kita, silakan datang, saya udah buka kamar Ruang ya. di hotel ini ya, hotel apalah, hotel Limeration yang di Senopati sana Pak. Jadi itu di hotel ya? Ya, hotel Limension ya, Limension kalau nggak salah di Senopati Jakarta itu. Jadi datanglah, ya kan, si A ini. Ternyata di luar dugaan dia bawa teman. Dimana klien Bapak nggak tahu sebenarnya? Sebenarnya nggak tahu, karena biasanya berdua aja, nggak ada ini. Nah kemudian karena dia bawa teman, maka salah satu stafnya teman kita ini diajaklah ikut. Jadi mereka berdua. Nah, Supaya 2 lawan 2. 2 lawan 2 lah intinya kan, diajaklah masuk ke dalam kamar hotel. Intinya biasa si A ini selalu meminta untuk disiapkan. Klien kita sudah menyiapkan, akhirnya disiapkan. Mereka make bersama-sama. Make. Ternyata sebelum datang ke hotel ini, karena dia pemandu lagu, ternyata di lokasi itu mereka ini udah make. Sebelumnya sudah pakai. Udah obat-obatan lah. Jadi dari mana bisa tahu bahwa mereka sudah pakai? ya klien kita melihat bahwa memang dalam kondisi fly dua-duanya. Ya maksudnya ngomong agak ngelantur, emosionalnya tinggi, ya kan. Nah karena si A ini melihat si F ini temannya ini banyak terlalu bersemangat menggunakan narkoba, akhirnya dia menegur. Dia tegur, jangan terlalu banyak, ini bahaya, intinya begitu. Ributlah mereka berdua nih, A dan F ini, yang akhirnya dipisahkan. Setelah dipisahkan, akhirnya A dan klien kita ini melanjutkan kegiatannya ya. Pak, sebentar saya potong Pak. Ini kan nanti akan jadi bagian dari pembelaan Pak Romi ya. Betul. Untuk menyampaikan, karena pidana itu kan kebenaran material kan. Betul. Apa Bapak nggak akan kesulitan nanti untuk membuktikan bahwa mereka ribut? Ya. Betul. Kedua, mereka sudah pakai duluan. Betul. Apa nggak kesulitan nih Bapak? Betul. Kan ada saksi-saksi. Ya, mereka kan akan saling bersaksi itu. Kecuali dia mau bohong ya. Ya, kecuali dia mau berbohong lain ya. Tapi karena si F kan sudah meninggal. Betul. Nggak bisa orang meninggal bersaksi. Kan ada B, stafnya ini. Oh. Dan si A ini. Ya, 2 lah saksi ya. Ya. Nah, A bisa jujur, Ya. menyampaikan apa adanya, Ya. betul seperti Bapak bilang. Betul. Bisa juga dia bohong. Ya. Kok nggak ada apa-apa, Ya, ya betul, kan? betul. Si B juga bisa, karena itu bosnya, dia bisa berbohong. Betul. Bisa juga dia jujur. Inilah nanti menjadi pertaruhannya di persidangan. Betul. Oke. Tapi kan kita tetap mengacu kepada BAP mereka di penyidikan. Keterangan-keterangan yang Keterangan sudah mereka diberikan. berikan Oke. di BAP. Kita sudah pegang itu semua, Pak. Pak, satu lagi Pak. Tadi Pak Romi bilang sebelum bertemu mereka sudah pakai. Sudah pakai. Saya tanya, dari mana bisa tahu? Oh, Ya. nampak. Ya. Ya, nampak lah ya. Betul. Orang kelaparan kan dengan orang yang Kelihatan. sudah kenyang kelihatan. Ya. Orang pakai dengan orang normal Tidak pakai, beda. pakai, kelihatan. Nah, ini ada pertanyaan kritis, Pak. Kalau sudah tahu pakai, kenapa dikasih lagi itu pakai, Pak? Loh, kan ini permintaan dan kebiasaan. Harusnya kan bijak ya, harusnya Ya, betul. jangan. Ini mungkin ada faktor kelalaian juga mungkin ya.
Atau bagaimana? Saya pikir enggak juga, Enggak juga. bukan masalah kelalaian ya Pak, karena ini udah kebiasaan mereka. Dari pertama mereka melakukan kencan itu selalu begitu. Jadi ini kebiasaan. Seremonialnya itu. Ritualnya begitu. Iya, ritualnya begitu gitu loh Pak. Iya. Tapi seandainya ini kalau kita bisa putar waktu kembali, kalau klien Bapak lihat janganlah, selamatlah ya. Selamat. Tapi ya karena ritual adalah ritual. Iya. Jalan dulu. Sialnya datang. Nggak ada di kalender lagi. Tidak ada di kalender kan? Oke, terus apa yang terjadi? Ya, setelah diredam, didamaikan, akhirnya klien kita ya melanjutkan kegiatannya. Tinggallah 2 orang ini, staf teman kita, staf klien kita sih sama si F ini. Oh, jadi artinya klien Bapak pergi? Masuk ke ruangan lah. Ya biasa. Terus? Nah, mereka biasanya sudah pakai ya Masuk, melakukan hubungan ya, lah, hubungan intinya kan. Terpisah. Di ruangan khusus. Jadi di ruangan khusus. Ya. Tapi sudah terpisah karena ada 4 orang kan? Ya. Ada klien Bapak Ya. dengan stafnya. Ya. Ada A dengan F. Ya. Klien Bapak dengan A. Ya. Ya, kita kan itu kan booking 2 kamar. 2 kamar kan, 1 kamar dipakailah mereka mengkonsumsi, 1 kamar lagi pakailah untuk hubungan. Oke. Nah, setelah mereka pergi, tinggallah si F sama si B. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya. Jadi sepeninggal mereka itu klien kita bersama A ini, si F ini langsung menunjukkan reaksi seperti orang kedinginan, gigi gelemetuk-gelemetukan dan kejang-kejang. Dugaannya itulah karena Overdosis. Oke. Setelah itu Nah, setelah itu si B ini kan panik dia. Nah, akhirnya dia kejar si klien kita, oleh klien kita ya? Diperintahkan untuk bawa ke rumah sakit. Intinya oleh si B dibawalah ke rumah sakit, ditinggalkan di rumah sakit. Oh, terus? Dalam kondisi seperti itu ditinggalkan, masuk ya kita gawat darurat, ya dia tinggalkan, ternyata meninggal. Meninggal oleh rumah sakit. Diinformasikan kepada polisi. Ya kan, kejadian tanggal 22, 23 ditangkap. Itu bulan tahun? April 2024. Oh, tahun lalu. Ya. Oh, oke. Esok harinya. Ya. Siapa yang ditangkap pertama? Berdua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya, Bayu sama ini, B sama AN ini. Padahal yang ngantar kan B. Ya. Harusnya B dulu yang ditahan, baru kemudian. Betul. Tapi dua-dua ditahan. Dua-dua ditangkap. Ditangkap dulu. Ditangkap dulu. Ditangkap dulu, kemudian dibawa ke Polres. Jakarta Selatan. Oke. Kemudian diperiksa. Melakukan pemeriksaan, ditahan. Hari yang sama. Oke. Tahan. Berarti ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Baru kemudian ditahan di hari yang sama. Tanggal 23 April 2024. Ya. Kemudian tanggal 25 ditangguhkan. Cepat sekali ya. Ya, oke, cepat sekali. Tentu pertanyaannya, ada udang di balik rempeyek kah? Iya. Itu intinya yang terjadi. Ini dugaan ya, dugaan. Kita nggak mau menghakimi. Betul. Ya. Tapi faktanya keesokan harinya langsung ada penangguhan penahanan dan keluar. Tanggal 25. Oke. Kalau tidak keliru, itu belum Bapak yang tangani ya? Belum. Itu ada pengacara. Jadi punya pengacara ya. Namanya ini ya. EH ya. Ya, EH. EDH lah. Oke, itu laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Ya. Pengacaranya adalah perempuan. Ya, EDH ini. Oke. Setelah 25 keluar. Kasus masih berjalan atau kan kalau penangguhan kan kasus masih berjalan. Kalau yang kita pantau ya berjalan tidak sebagaimana mestinya ya. Slow ya. Ya. Dengan harapan lupa. Ya, dengan harapan lupa ini tidak jadi sorotan lagi. Intinya kan seperti itu. Ya. Baru 86. Baru terakhir mungkin 86 ya. Rencananya begitu. Ya, skenarionya konsepnya seperti itu. Oke. Berjalanlah waktu. Sekian minggu 9 bulan ya. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba kasat ini,
ini digantikan. Ya, setelah 7 bulan. Kasat yang waktu kejadian 23 April Ya, digantikan. ya itu diganti. Diganti. Oke. Setelah 6 bulan 7 bulan diganti oleh namanya kasat G. Kasat yang diganti ini kasat B. G yang diganti B. B diganti oleh kasat G. baru G. G. Oke. Kemudian setelah berganti panggil lagi nih. Tangkap lagi. Oh, klien Bapak dan si Tahan lagi. stafnya Ya. dipanggil dan Ditahan ditahan lagi lagi. oleh kasat baru. Kasat G ya. Oke. Kemudian tangguh lagi. Intinya 2 kali kejadian. 2 kali kejadian. Ada dugaan Ada bahwa dugaan. pertama pasti ada sesuatu Ya. yang diberikan. Ya. Yang kedua pun Ya, ada dugaan Ada dugaan. sesuatu diberikan. Betul. Oke. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ya, karena tiba-tiba terblow up lah intinya kan. Kemudian ada tekanan lah buat si G dari Kapolres untuk kasus ini maju. Ya, akhirnya dimajukan. Dilengkapi oleh Kasat G, akhirnya P21. Nah, ketika sudah P21, tahap 2, teriak dong semua. Apakah waktu dia ditahan kembali itu belum teriak? Belum. Harusnya kan harusnya bereaksi lah ya. Belum, ancaman penahanan lah ibaratnya kita bilang, diancam tahan kan. Oh tapi juga waktu itu kan ada penangguhan lagi ya? Tangguhkan lagi. Berarti ada 2 kali penangguhan, Ya. tapi ada 3 kali penangkapan dong. Kan Ya. penangkapan pertama tangguhkan, Ya. penangkapan kedua, Tangguhkan. penahanan kedua tangguhkan. Nah, Berarti nanti ada penahanan Tahap yang ketiga. 2, sudah P21, tahap 2, Itu penyerahan penyerahan. kepada kejaksaan. Iya, di situ mulai teriak. Ketika ada undangan panggilan untuk tahap 2, teriak semua. Ya kan? Bunyilah istilahnya. Bunyilah. Teriak, termasuk teriak ke saya kan, ke kita kan, dari lembaga ini pemantau korupsi ini kan. Teriak ke kita bahwa dia sudah merasa dijolimin, duit sudah habis semua, apanya semua, perkara tetap maju. Tidak sesuai dengan harapan ya. Iya. Iming-imingnya nggak terpenuhi. Tidak seperti itu tentunya ya, dengan angka 17 miliar ya kerugian ini. Ya akhirnya ya kita ambil alih ini kasus ya, kita ambil alih ini kasus. Kapan itu mulai pindah ke Pak Romi? Ya waktu di tahap 2 itu Pak. Tanggal Di tahap bulan 2. tahun masih Kalau 2024. kita bilang tahap 2 ini detailnya saya lupa ya. Di mana ya? Ada di sini. 17 Desember Pak. Oh, akhir tahun. Ya akhir tahun Desember lah. Disitulah mulai diambil alih. Nah kita ambil alih semua. Pencabutan dulu kuasa kepada yang Ya, lama, pencabutan, kemudian kita ambil pemberian kuasa alih. yang baru. Ya, betul. Baru kita mulai melakukan investigasi dan melakukan klarifikasi ya dengan petugas-petugas. Ini gimana ceritanya begini. Klien kami sudah merasa dirugikan ini dengan kehilangan materi seperti ini kan, intinya kan seperti itu. Apa hasil klarifikasi? Ya intinya semua cuci tangan. Ya, cuci tangan. Menyangkal, cuci tangan, melemparkan ke bawah. Silakan, itu urusan pimpinan intinya. Oke. Nah, Menyangkal pertama adalah menyangkal menerima uang. ya, Wow. Jadi dianggap 17, sekian bukan M. menyangkal. Jadi kita ke person by person ya. Karena tidak mungkin kita mengumpulkan mereka untuk minta pertanggungjawaban. Jadi person by person. Mau bicara pun udah Syukur. Ya. Akhirnya kita coba tekan klarifikasi dengan namanya Kanit Z ini. Bahwasanya secara tunai dia sudah terima 550. Oh, oke. Satu adalah Kanit Jet. Ya. Kanit apa dia? Kanit Resmob. Resmob. Ya. Kenapa ada hubungannya dengan Resmob ya? Ya karena pembunuhan. Oh, itu satu, karena Ya. pembunuhan. Dia sudah mengaku menerima uang Ya, 550. 550 juta. Dia cuma terima 50. Oh, 500-nya ke pimpinan. oke. Siapapun pimpinannya ya. Siapapun itulah ya. Itu pengakuan pertama. Ya. Terus? Nah, kemudian dia mengaku dia terima motor BMW H4 itu. Moge, Ya, moge. motor BMW. gede. Ya. Dia terima? Dia terima. Pribadi. Oke, jadi Senilai 2,2 M. wow, dia hanya terima 50 tapi Ya, pengakuannya. pengakuannya ya, Ya. kendaraan 2,2 2 M. Oke, 2 M lebih ya.
Oke. Selanjutnya, info apa yang Bapak dapatkan lagi? Nah, akhirnya di situ kita merasa mentok. Kita mentok nih mendapatkan informasi. Kita coba klarifikasi kepada Kanit M selaku Kanit PPA. Oh, kanit kedua. Ya. PPA. PPA. Ya, karena perempuan. Ya, karena perempuan dan perlindungan anak ya. Bawah umur, di bawah umur. Anak di bawah umur. Kanit PPA tidak mengakui. Ya kan? Sama sekali menyangkal. Ya, sama sekali menyangkal intinya semua karena kita tidak bisa berkomunikasi lah dengan Kasat B ya karena udah pindah ya ke Polda dia waktu itu. Kasat G merasa ya dia tidak terlibat jauh dalam proses awal itu walaupun di kemudian itu dia dapat juga intinya kan seperti itu. Dia di bagian akhir aja gitu ya. Di bagian akhir aja kan intinya kan seperti itu karena kita mentok akhirnya tetapi dengan pengakuan sudah menerima 550 itu dasar awal mulanya itu kita jadikan dasar untuk melaporkan kepada Propam. Bid Propam Polda Metro Jaya. Jadi yang dilaporkan adalah si Kasat Resmobnya. Ya. Kasat enggak yang dilaporkan itu semua. Oh, yang menurut informasi klien kita telah menerima. Walaupun menyangkal misalnya yang tadi yang PPA menyangkal. Ya, betul. Tapi dua kanit kemudian dua kasat, ya, satu penyidik. Ya. Oh, 5 orang dilaporkan ke Propam. Ya. Oke. Kemudian setelah kita laporkan kita mengadakan konferensi pers lah ya waktu itu ya. Kita memang undang semua TV apa semua untuk membuka, mendorong. Itu yang pertama kali konferensi persnya ya, itu? Ya, pertama itu. Nah ternyata hasil konferensi pers ini dia menimbulkan kehebohan bagi publik. Pasti. Ya kan, akhirnya memang Propam Mabes Propam Polda Metro mengambil sikap yang cepat, langsung melakukan patsus, penempatan khusus. Ya, ke-5 orang ini kan. Nah, disitulah terbongkar semua bahwa Kanit Jet terima sekian 550. Yang tadinya yang waktu kita konfirmasi cuma ngaku 50, ternyata dia mengakui bahwa dia terima 550. Katanya mau lempar ke atas, ternyata dia dapat. Oke. Kanit yang kedua PPA yang Kanit tadinya PPA menyangkal terima 1 meter. Wah. Karena sudah diperiksa nih ya. Waktu ditanya sih ya bisa aja ngeles-ngeles. Ngeles kalau ditanya. Kasat. Nah, kasat katanya terima 5 meter. 5 meter. Ya, 5 meter. Intinya kan seperti itu. Itu duit semua itu. Ya, untuk rumah mewah bisa bisa dapat dia. Betul. Oke. Yang kasat pertama dapat 5M. Yang digantikan itu yang menggantikan. Ya, katanya 200. Oh, kecil. Jadi dia tidak terlalu terbebani lah katanya dan siap mengembalikan. Dan kenyataan ketika dipatsus dia siap mengembalikan yang 200. Makanya dia berani untuk memanggil kembali menahan ya. Betul. Kalau yang lama kan udah terima sesuatu ya kan? Besar, berat mengembalikan dan sudah lama lagi kan. Nah, itu. Itu penyebabnya. Apalagi yang terungkap Pak setelah dipatsuskan? Jadi setelah dipatsuskan khususnya kalau saya tidak keliru ada juga aliran yang ke Kapolres tapi dibantah. Nanti kita coba jelaskan dan terangkan kan. Jadi klien kami ini setelah mendapatkan panggilan untuk tahap 2 ya kan, tiba-tiba dia dapat panggilan dari Kapolres untuk bertemu di luar di kafe ya. Non formal. Apa ini lazim di dunia kepolisian? Tidak boleh dong. Ini yang perlu kita klarifikasi dalam konteks penegakan hukum tidak boleh seorang penegak hukum itu berkomunikasi ini di luar kantor dan ini kan itu Pak sudah kan etika. Advokat juga penegak hukum kan? Betul. Jadi nggak sekedar ngomong saja. Betul. Tapi praktisi dan advokat adalah penegak hukum juga hukum ya. Jadi adanya pertemuan di luar wilayah ruangan kepolisian itu tidak lazim. Walaupun mungkin bisa saja dianggap tidak salah, tapi tidak lazim. Tidak lazim ya. Kita bilang juga salah karena kan dalam konteks bahwa institusi dia kan sedang menangani ada permasalahan ini.
Ya kan? Kenapa harus di luar kantor? Sementara dia punya kewenangan mau ambil, tangkap apa semua, bagian panggil. dari penyidikan katanya. Nah, saya pikir enggak juga, Enggak juga ya. Karena ini tersangka loh. Apa hubungannya pimpinan institusi dengan tersangka? Paling tidak, walaupun mungkin tujuan baik dan benar, sudah menimbulkan siak sangka. Tanda tanya. Ya toh? Nah. Jadi kalau bijak, Ya. sebenarnya janganlah Ya, ya. betul. Oke. Apa yang terjadi dengan pertemuan itu? Nah, di dalam pertemuan itu timbul pertanyaan, ditanyakan kepada klien kita kan oleh si Kapolres, berapa kamu sudah habis? Karena isu berseliweran ini kan 20 miliar, apa semua intinya mungkin begitu. Sebenarnya pertanyaan ini wajar lah ya, sebagai Kapolres dia juga ingin tahu ya. Betul, betul, ya kan. Tapi efek dari pertanyaan itu setelah dijawab oleh klien bahwa secara materi yang real untuk Polres Jakarta Selatan, saya sudah habis 17,3 M. Nah, Kapolres ini terkejut. Aduh, kok 17,3 M, kok saya cuma dapat 400 katanya. Terkejutnya bukan karena angkanya 17,3. Iya, dapat karena 400 itu. Intinya kan begitu. Terlalu kecil. Oke. Setelah pertemuan itu digas oleh dia. Oleh Kapolres ini. Apa yang digas? Lanjut. Oh. Kan biar ini intinya. Oh, gitu ya. Intinya seperti itu. jadi- Kasat G akhirnya langsung cepat kilat melanjutkan ini, menjadikan ini tahap 2. Jadi itu perintah Kapolres. Kita ke Polres. Walaupun dia sadar sebenarnya juga terima walaupun kecil. Ya. Walaupun kecil ya. G pun terima walaupun kecil. Walaupun kecil. Tapi karena sudah ada perintah Kapolres, Ya. lanjut. Ya, lanjut. Nah, begitu lanjut tahap 1 dan tahap 2. Nah, di tahap 2 itu Ya. mulai teriak. Mulai teriak. Oke. Sekali lagi para penonton, ini adalah perspektifnya pengacara. Betul. Yang bagaimanapun pengacara langsung gali, Ya. iya kan? Ya, betul. Mungkin, udah terima berkas, udah nanti kita ke pengadilan aja, enggak mungkin. Harus kita gali, Pak, Harus ya, kita kebenaran gali materialnya. kebenaran materialnya. Bahwa ini nanti akan disangkal oleh penyidik, disangkal Ya. oleh JPU dan nanti Betul. persidangan lah yang akan nanti di sana. ajangnya ya, Iya, wadahnya betul, ya. Betul, Oke. ajangnya kita membuktikan. Oke. Nah, dari cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Romi, itulah kejadiannya ya. Ya, faktanya. Nah, dan kemudian konferensi pers. Ya. Setelah itu ada perkembangan-perkembangan yang terjadi atau sampai hari ini ya hanya tinggal menunggu dilimpahkan ke persidangan saja. Awal mulanya setelah konferensi pers memang kami dikejar juga oleh keluarga para ini tersangka ini, oleh keluarga pejabat-pejabat Polri ini. Yang intinya bahwa minta untuk dicabut. Laporan ke Propam. Ya. Dan siap mengembalikan kerugian klien kita. Oke. Yang intinya Tapi apa kaitannya itu kepada klien Bapak? Kan harusnya mungkin dia lakukan itu waktu di persidangan supaya meringankan kah atau apa? oh enggak, jadi maksudnya mereka mau mengembalikan kerugian material ya. Oh, kepada Klien klien kami, Bapak. betul. Oh, oke. Nah, tapi kalau dihitung itu mungkin berapa yang dikembalikan? Nah, intinya ya terlalu jauh, Satu, tidak ya kan? pantas ya. Kedua, pertimbangan saya bahwa ini sudah menjadi konsumsi publik, ya. Ini bicara kehormatan dan eksistensi seorang advokat juga. Di situ saya tolak semua. Dan toh kalaupun diterima, nasib klien Bapak tetap terus kan? Betul, tetap. Tapi kerugian setidak-tidaknya kerugian materialnya Materialnya balik. berkurang ya. Betul. Oke, itu ditolak. Saya tolak. Oke. Nah, setelah ditolak, ada hal-hal lain yang terjadi? Oh tidak, Tidak, ini ya. langsung berproses, Oke. termasuk proses ini etik para pelaku ini. Oh. Ada yang sudah di PTDH? Ya, 3 PTDH, 2 demosi 8 tahun. Dari 4 orang. Dari 5 orang. Dari 5 orang. Ya. 3 PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, Dengan kata lain diberhentikan atau dipecat. dipecat. 1 demosi, Ya, 8 tahun. 8 tahun. Ya. Satu lagi, Demosi 8 tahun. 2 orang demosi Ya. 8 tahun. Ya, betul. Oke. Dan Bapak mewakili klien puas dengan putusan yang diambil oleh majelis etik.
yang di internal secara pribadi kami cukup puas ya. Karena kita melihat bahwa Polri cukup tegas dalam konteks peristiwa hukum ini ya. Cuman kita angkat topi lah ya. Salut lah ya, angkat topi lah kalau bisa pemeriksaan cepat, kemudian putusan bisa cepat. Cuman ya kita perlu pengawalan juga karena banyak sekali nih kita temukan nih. Oke, di tingkat pertama putusan tegas ya. Tetapi di tingkat banding nanti bisa mengendor intinya kan seperti itu. Jadi kita kawal ini terus. Nah, sekarang berarti tinggal menunggu waktu sidang ya? Ya, banding. Banding? Ya, banding mereka. Oh, mereka. Ya, Oke. terkait dengan etik ya. Oke, tapi kalau untuk perkara utamanya sendiri belum bergulir kan? Belum. Ada info akan bergulirnya kemungkinan di pertengahan Maret ya. Pertengahan Maret. Sekitar tanggal 10 sampai 15. Masih bulan puasa itu. Ya. Akan masuk ke persidangan di Jakarta Selatan. Kalau sudah disidangkan, itulah tugas Bapak ya. Betul. Saya rasa ini misi yang berat ini. Ya kita namanya penegak hukum ya kita kawal ya semua. Bagaimana pemenuhan unsur, bagaimana alat-alat bukti yang dimiliki oleh jaksa. Intinya kan, kalau itu tidak terpenuhi unsur ya jelas kita eksepsi semua kan. Kita tolak semua dalil-dalilnya jaksa kan. Intinya seperti itu, Pak. Seberapa optimis Pak Romi bisa menempatkan gitu ya, menempatkan di lewat persidangan itu bahwa inilah peristiwa yang sesungguhnya gitu. Jadi begini, kita bicara dalam konteks teori dan keilmuan bahwasanya agak galau nih saya lihat penyidik dalam menetapkan dugaan pasal ya, sangkaan lah kalau di penyidik ya, sangkaan pasal ini karena dia katakan bahwa perkara utama ini pembunuhan. 338. Ya, 338. Bicara 338, saya bilang kalau menurut kami, kita lah ya sebagai advokat penegak hukum kan harus jelas memiliki mens rea-nya apa. Bicara pembunuhan itu, aktus reusnya bagaimana? Harus ada. Nggak ada orang tiba-tiba melakukan pembunuhan tanpa ada niat. Ya kan? Sederhananya begini. Ini di ruangan. Samping saya ada orang meninggal. Kemudian saya dituduh membunuh. Saya juga nggak tahu apa-apa gitu ya. Betul. Dia entah sakit jantung. Kalau saya dikenakan 338, pasti kita menolak. Gugur kan? lah itu ya. Iya, gugur kan. Bisa cerita lain. Ya. Sudah tahu dia kondisi begitu, katakanlah sekarat. Betul. Saya diam-diam aja. Berarti, bisa kena pasal. Berarti bukan pembunuhan dong. Bukan 338. Iya kan. Tetap ada kematian, tapi saya juga bisa minta pertanggungjawaban. Tapi dengan pasal yang berbeda. Misalnya membiarkan kelalaian yang menyebabkan kematian. Jadi sampai hari ini di penyidik, betul, di JPU, betul, yang Bapak ketahui pasal berapa Pak yang akan diinikan? Atau bisa jadi berubah? Nggak mungkin kan rasanya kan? Ya, jadi begini. Inilah rangkaian perbuatan ini. Ketika mereka ditangkap, kemudian pihak polisi menghubungi keluarga, memerintahkan polisi untuk memerintahkan kepada keluarga tersangka korban itu untuk membuat laporan. Dibuatlah 2 laporan oleh masing-masing orang tua 2 anak ini. Ingat, 1 meninggal, 1 hidup. Ya. F yang meninggal. Ya, yang meninggal ini melaporkan kasus pembunuhan. Ya kan? Yang tidak meninggal melaporkan pelecehan anak di bawah umur. Intinya 2 LP. Ada pasal juga ya? Ya, ada 2 LP. Mau suka sama suka pun pokoknya asal di bawah umur masalah kan? Intinya pelapor ini yang pelecehan anak ini tidak sesuai dengan BAP si anak tersebut. Karena ya di BAP-nya tegas-tegas yang menyatakan bahwa memang sudah terbiasa, ya kan? Kemudian mengakui bahwa sudah berumah tangga, sudah punya anak, walaupun umur di bawah. Intinya kan sudah aman. Jadi tipis lah kita bilang ya, untuk masuk ke undang-undang perlindungan anaknya ya. Bisa kita bantahkan dengan undang-undang HAM lah kita bilang. Undang-undang HAM menyatakan bahwa kategori anak di bawah umur adalah anak di bawah umur
17 tahun, 18 tahun Dan belum yang menikah. belum menikah. Intinya itu kategori anak. Karena kalau dia sudah menikah dan memiliki dewasa. anak, sudah memiliki kondisi fisik dan psikis yang berbeda. Jadi tidak masuk dalam ruang lingkup anak yang harus dilindungi. Intinya seperti itu. Oke, jadi persetubuhan di bawah umur itu udah bisa dipatahkan. Kita patahkan. Oke. Nah sekarang yang beratnya adalah di 338-nya nih. Ya. Nah, Intinya Ya. di 338. Tetapi 338 juga saya pikir kabur juga. Seperti yang saya katakan, di mana mens rea-nya? Di mana actus reusnya? Intinya kan seperti itu kan. dijelasin Pak, apa itu mens rea? Ya. Ya kan? Ya, mens rea ini edukasi kan ini, kita edukasi. bilang kan niat ya. Iya kan? Actus reus ini perbuatan nyata ya. Perbuatan nyata yang melakukan menghilangkan nyawa orang. Tidak ada. Mencekik Ya, misalnya, mencekik. menusuk misalnya, Menusuknya, menembak misalnya, menembak apanya, gitu ya. ya, itu tidak ada Ya. intinya. Jadi kalau masuk ke wilayah kita bilang pasal 338 KUHP, saya pikir tidak terpenuhi unsur. Itu gampang sekali kita patahkan itu intinya. Jadi optimis kalau untuk mematahkan 338 Ya, jadi ya kita kecuali tunggu. muncul pasal-pasal lain. Kecuali muncul pasal-pasal lain. Jadi informasi terakhir kami mendengar bahwa kedua laporan ini sudah P21. Ya kan? Dengan penambahan pasal-pasal yang beraneka ragam yang saling bertentangan antara. Jadi berlapis. Ya, berlapis tapi bertentangan. Oh. Ya kan? Bagaimana di dalam laporan 1179 itu dikatakan LP 1179 ya, laporan yang meninggal. Laporan yang pelecehan anak. Nah, pelecehan anak di bawah umur itu menerapkan pasal 76I ya, 76I ya. Itu tentang eksploitasi anak. Kemudian pasal 76J yaitu tentang penggunaan narkoba pada anak. Ya kan? Sementara di pasal pembunuhan itu disangkakan juga masalah penggunaan narkoba sesuai dengan undang-undang narkoba. Ya kan? Ini kan ada dua delik yang saling bertabrakan, mau yang mana dipakai. Sehingga ketika kita melakukan klarifikasi ke penyidik bahwa tidak mungkin satu orang ya kan dikenakan atau disangkakan pasal yang saling yang berbeda intinya. Satu perbuatan tapi dua pasal yang berbeda. Ya kan? Narkoba berdasarkan undang-undang narkoba, kemudian penggunaan narkoba pada anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Ya kan? Bahwa delik itu harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Oke, inilah versi dari pengacara. Betul. Dalam membela kliennya. Ya, yang akhirnya saya tidak tahu nih nanti bagaimana realisasinya. Salah satu nanti yang bisa memberikan keterangan yang memperjelas adalah ahli. Betul. Nanti kita akan panggil ahli ya terkait itu ya, bagaimana penerapan pasal ya yang tepat, bagaimana tumpang tindih pasal kepada seseorang. Yang intinya akhirnya kalau menurut informasi terakhir dari jaksa penuntut umum, kejaksaan, bahwa itu akan disatukan. Ya, kalau disatukan, oke. Ya kan, kita bicara dakwaannya alternatif, ya kan, dengan berbagai macam pasal itu dimasukin jadi satu, oke. Tapi kalau dua perkara dijadikan dua perkara dengan tempus dan lokus yang sama, saya pikir tidak mungkin. Itu pelanggaran itu, intinya kan seperti itu. Itu enak nanti Bapak ya. Betul. Oke. Pak, pada akhirnya seberapa besar optimisme Pak Romi bahwa Bapak nanti akan berhasil menempatkan kejadian pada peristiwa yang sesungguhnya, ya, tidak lagi framing. Ini kan versi ini pengacara ya. Betul. Dan kita tidak hanya sekedar maju tak gentar membela yang bayar, tapi membela yang benar itu betul-betul jangan cuma jadi slogan saja ya. Betul. Nah, membela yang benar itu harus menempatkan dulu peristiwa pada peristiwa yang sesungguhnya. Betul. Tidak lebih daripada yang sesungguhnya. Betul. Jangan ada rekayasa. Ya. Nah, sampai nanti akhirnya kalau sudah penempatannya pada peristiwa yang sesungguhnya, yang salah disalahkan, dihukum, tapi sesuai dengan
yang benar saja kejadiannya, Betul. bukan yang direkayasa. Betul, yang direkayasa. Seberapa besar Bapak optimis akan itulah adanya? Sebagai penasihat hukum ya, mendampingi klien berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang kita gali, yang kita dapatkan, ya kami optimis bahwa perkara ini tidak lari dari pasal 351 ya KUHP ya, kelalaian yang menyebabkan kematian. Dengan ancaman hukuman? Dengan ancaman ya 5 tahun. Ya 5 tahun. Kalau soal ancaman ya 5 tahun ke bawah ya, maksimal 5 tahun. Ya, betul. tapi nanti kalau dilihat rangkaian peristiwanya, nah diharapkan bisa hukuman yang tidak terlalu berat. Betul. Ringan. Betul. Ini kan kita 351 kan maksimal ya 5 tahun kan. Ya kalau dalam prakteknya kan ya jarang lah maksimal ya. Karena memang seperti saya katakan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan. Intinya seperti itu. Oke, jadi karena kelalaiannya mengakibatkan kematian. Ya, kelalaian. Tidak ada penganiayaan di sana. Oh, tidak ada. Jelas hasil visum menyatakan tidak ada bekas jari. Jadi benda pasal tumpul. penganiayaan nggak ada ya? Ya nggak ada. Nggak bisa. Karena kalau penganiayaan udah jelas dong. Sidik jari harus ada, ya kan? Visum. Hasil visum. Ya tidak ada. Hasil visum tegas-tegas menyatakan bahwa overdosis. Oke, baik. Pak, kita tidak mau, khususnya saya, tidak mau menggiring ke satu sudut tertentu, karena kebetulan yang hadir kali ini adalah pengacara dari pelaku. Ya. Kalau nanti pihak kejaksaan bersedia, ya silakan. Tapi kalau tidak, saya tidak mau menggiring. Saya mau ingin bertanya, apa harapan Pak Romi selaku pengacara dari pelaku yang nanti akan bergulir persidangannya kepada masyarakat netizen? Ya, maksudnya harapan kami bahwa proses penegakan hukum ini harus berjalan. Itu konsensus kami ya. Bahwa hukuman itu harus sesuai dengan apa yang menjadi perbuatan. Ya. Yang ketiga bahwa masyarakat juga harus betul-betul menilik, melihat informasi-informasi yang beredar di media sosial ya, harus jeli, jangan larut dalam framing yang ada oleh media untuk membesar-besarkan suatu permasalahan. Ada like and dislike nanti ya. Iya, betul ya. Sehingga kami juga berharap bahwa dengan keterbukaan ini semua, bahwa justifikasi terkait dengan perusahaan X, dalam kata yang perusahaan ternama ini ya jangan lagi terjadi intinya. Terseret-seret jadinya Pak iya, ya. Karena ini kan perbuatan pribadi ya, tidak dalam konteks hubungan dengan perusahaan. Intinya seperti itu. Harapan kami seperti itu. Ya. Ya. Tempatkanlah pokoknya pada proporsi yang sebenarnya. Betul. Tidak lebih dan tidak kurang. Betul. Apalagi jangan ditarik-tarik untuk kepentingan sesaat. Nah, ya. Orang-orang tertentu. Betul. Ya? Oke, baik. Pak Romi, terima kasih untuk kehadirannya, bisa menjelaskan tentang pemerasan, tentang penyuapan, Betul. khususnya tentang kasus yang Bapak tangani. Betul. Tidak lain tujuan kita agar masyarakat bisa mendapatkan info yang baik dan info yang benar. Betul. Walaupun dari satu sisi. Ya, betul. Nah, kita harap nanti di persidangan semua itu bisa terkuat. Betul. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, Ya. yang salah dihukum sesuai betul-betul dengan perbuatannya saja. Betul, ya? betul. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Yunus. Demikian para penonton podcast Melek Hukum kali ini dengan tema penyuapan atau pemerasan atau penyuapan, di mana kita bisa mengetahui apa perbedaannya, bagaimana prakteknya ya, sehingga kita tidak salah lagi dalam mengartikan sesuatu ya. Kemudian begitu banyak beredar berita tentang kematian satu orang perempuan di bawah umur yang katanya begini, katanya begitu. Nah, sekarang Pak Romi selaku pengacara dari pelaku sudah memberikan penjelasan kepada kita semua, tapi pada akhirnya kita tunggu persidangan yang akan bergulir kurang lebih Maret yang akan datang, mungkin pertengahan ya kalau cepat, kalau enggak ya mungkin akhir, dan sama-sama kita akan lihat nanti apa yang terjadi. Satu hal yang kita harus perjuangkan, yang benar adalah benar, yang salah ada salah,
Yang benar tidak boleh disalahkan, yang salah tidak boleh dibenar-benarkan. Orang dihukum hanya sesuai dengan perbuatannya saja. Saya Yunus Timotius mengucapkan terima kasih. Jangan lupa bantu kami dengan like, share, dan subscribe supaya podcast ini betul-betul bisa memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat betul-betul bisa menjadi masyarakat yang melek hukum. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Terima kasih.